Sidang perkara nomor 456-PDT-G-2023-PN-BGR akan kita mulai. Kepada para pihak, harap tenang. Kita akan memulai dengan pembacaan gugatan. Kepada kuasa hukum penggugat, saya persilakan. Yang Mulia Majelis Hakim, perkenalkan saya Putu Ayu Priska Pratnya Dewi, bertindak sebagai kuasa hukum penggugat Tuan Andi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juli 2023. Pada hari ini, kami akan menyampaikan pokok perkara, argumentasi hukum, serta tuntutan atas perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat. Yang Mulia, perkara ini bermula 15 Januari 2023 ketika penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor. Adapun kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut. 1. Harga tanah adalah 1 miliar. 2. Pembayaran dilakukan 2 tahap. Tahap pertama uang muka 300 juta dibayar saat penandatanganan, dan tahap kedua 700 juta harus dibayar paling lama 3 bulan setelah penandatanganan, yaitu 15 April 2023. Penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat dan mengurus balik nama setelah pelunasan dilakukan. Namun kenyataannya, sudah lebih dari 6 bulan, tergugat tidak melunasi pembayaran dan selalu menunda-nunda alasan belum cairnya pinjaman bank. Penggugat sudah mengirimkan 2 kali somasi, tetapi tidak diindahkan. Yang Mulia Majelis Hakim, menurut pasal 1238 KUHP Perdata, debitur dinyatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan dan telah diberikan somasi. Dalam perkara ini, pembayaran 700 juta wajib dilakukan pada 15 April 2023. Tergugat telah melewati waktu 6 bulan tanpa alasan yang sah. 2 kali somasi telah dikirimkan, tertanggal 1 Mei 2023 dan 15 Juni 2023, namun tergugat tidak mengindahkannya dan tidak melaksanakan kewajibannya, dengan alasan belum cair pinjaman bank dan itu tidak dapat diterima karena 1. Itu merupakan risiko pribadi debitur, bukan force majeure. Yang kedua, kegagalan mendapatkan pinjaman bukanlah keadaan yang tak terduga maupun tak dapat dihindari. Yang ketiga, tergugat tetap berkewajiban melunasi karena perjanjian bersifat fakta sunt servanda berdasarkan pasal 1338 KUHP Perdata. Dengan demikian, tergugat jelas melakukan wan prestasi. Yang Mulia, akibat tindakan tergugat, penggugat tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain. Penggugat kehilangan potensi keuntungan dari pembeli yang lain sudah berminat. Penggugat dirugikan secara ekonomis karena harga tanah meningkat selama 6 bulan tetapi tidak dapat dijual. Hal ini memenuhi unsur kerugian sesuai pasal 1246 KUHP Perdata, biaya, kerugian, dan bunga. Berdasarkan uraian tersebut, kami selaku kuasa hukum penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan. 1. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 2. Menghukum tergugat membayar sisa pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 3. Menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar 50 juta rupiah atas kerugian ekonomi dan peluang yang hilang. 4. Apabila tergugat tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, memohon agar penggugat diberikan kewenangan membatalkan perjanjian secara sah. 5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikian tuntutan kami yang mulia. Baik, kami telah mendengar gugatan dari penggugat. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan sampaikan jawaban Anda. Terima kasih yang mulia. Menanggapi gugatan tersebut, kami mohon izin untuk menyampaikan jawaban kami. Pertama, kami tidak membantah adanya perjanjian dan keterlambatan pembayaran. Namun, kami menolak dakwakan bahwa klien kami telah berniat jahat atau melakukan wan prestasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang Mulia, klien kami Tuan Budi adalah pembeli yang beritikat baik. Ia telah membayar DP sebesar 300 juta rupiah sebagai bukti keseriusannya. Keterlambatan pembayaran sisa disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu penolakan aplikasi pinjaman dari bank yang sebelumnya telah memberikan prinsip persetujuan. Ini adalah keadaan di luar kendalinya.
Klien kami telah berulang kali memohon waktu dan menjelaskan situasinya kepada penggugat. Namun sayangnya, penggugat bersikukuh dengan sikap kaku dan tidak menunjukkan itikat baik untuk mencari solusi bersama. Pembatalan perjanjian adalah langkah yang terlalu prematur dan tidak adil, sementara klien kami berusaha keras untuk melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia untuk 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, 2. Mengabulkan permohonan kami untuk melaksanakan perjanjian dengan memberikan kesempatan tambahan kepada klien kami untuk melunasi pembayaran. Demikian Yang Mulia. Kami akan mendengar kesimpulan dari dua belah pihak. Penggugat terlebih dahulu. Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, jelas bahwa tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli tanah. Kami mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum penggugat demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan. Terima kasih Yang Mulia. Kepada tergugat, silakan sampaikan duplik atau kesimpulan akhir Anda. Yang Mulia, hukum itu tidak hanya kaku, tapi juga harus mencerminkan keadilan dan rasa kemanusiaan. Klien kami telah menunjukkan niat untuk memenuhi kewajibannya, bukan melarikan diri. Ia adalah korban keadaan. Di sisi lain, penggugat bersikap sangat kaku dan tidak mau kompromi, padahal kerugiannya tidak bersifat material yang besar, karena uang muka masih ada di tangannya. Memaksakan pembatalan adalah solusi yang merugikan kedua belah pihak. Kami mohon kepada Yang Mulia untuk menjadi jalan tengah, memberikan kesempatan terakhir bagi klien kami dengan jadwal pembayaran yang jelas, dan mungkin sanksi jika terlambat lagi, demi keadilan bagi kedua belah pihak. Baik, kami telah mendengar semua keterangan dari kedua belah pihak. Sidang akan kami tutup. Kami akan putuskan minggu depan, sidang ditutup.